Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, kita tak dapat lepas dari gelombang godaan nafsu yang datang menghantui diri kita. Agama Islam mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan jiwa dari pengaruh negatif yang disebabkan oleh nafsu. Tidak diragukan lagi, penciptaan nafsu ini mengandung sejuta misteri dan hikmah yang menunggu untuk kita ungkapkan. Menurut ajaran Islam, Allah menciptakan nafsu sebagai bagian integral dari manusia, sebagai ujian dan ujian sejati bagi kehidupan manusia. Nafsu ini meliputi segala aspek, mulai dari nafsu makan, nafsu seksual, hingga nafsu materialistik. Penciptaan nafsu ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari rencananya untuk menguji kesabaran, kekuatan, dan kesucian kita dalam menjalani kehidupan. Namun, seperti dalam setiap ujian, kita diberikan kebebasan memilih. Kita dapat meraih kesempurnaan dengan mengendalikan nafsu, atau kita bisa terperosok dalam kegelapan kehidupan yang dipenuhi oleh ambisi, keserakahan, dan kenikmatan sesaat. Bagaimana kita dapat menjaga keselarasan nafsu dengan prinsip agama? Bagaimana Islam memandang dan memberikan pedoman tentang bagaimana mengendalikan nafsu yang kuat ini? Melalui konten yang kami hadirkan ini, kita akan memasuki lautan kebijaksanaan Islam dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan nafsu menurut agama Islam. Dengan landasan ajaran suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, kita akan menyelami hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik perjuangan manusia dalam menjinakkan nafsu. Dalam perjalanan ini, mari kita jadikan diri kita sebagai pelaut yang tekun, siap menghadapi ombak besar ilmu dan membagikan pencerahan ini dengan dunia. Bersama-sama, kita akan menemukan kunci-kunci yang akan membuka pintu kesucian dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berarti. Jadi, mari kita bersiap-siap memasuki alam yang penuh warna dan kebijaksanaan ini saat kita menjelajahi rahasia penciptaan nafsu menurut agama Islam. Bersama kita akan menemukan pelajaran berharga, pencerahan spiritual, dan tekad yang kokoh untuk menaklukkan nafsu dan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Utsman bin Hasan, ulama yang hidup dalam abad ke-13 Hijriah, pengarang kitab Durratun Nasihin, yang meriwayatkan bahwa sebelum Allah menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah menguji keduanya agar kelak di kemudian hari Adam dan anak cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, lalu Allah memerintahkan mereka menghadapnya. Kemudian ditanya satu persatu. Akal pun datang menghadap dan ketika disuruh berbalik, berbaliklah ia. Lalu Allah pun bertanya kepadanya, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Maka dengan rasa penuh tawadu, akal menjawab, "Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu yang lemah." Karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada akal. Kemudian giliran nafsu ketika diperintahkan untuk menghadap, ia diam saja, tidak menjawab. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya, nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Karena jawaban itulah, maka Allah menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka Jahim dan ditanya lagi oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Akhirnya Allah memasukkan lagi nafsu ke neraka Ju'u, neraka yang penuh dengan rasa lapar yang amat sangat selama 100 tahun pula. Nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum membuat nafsu sadar dan tak berdaya. Nafsu menyerah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan puasa.
Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau menundukkan nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai nafsu ini, Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Imam An-Nawawi, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan mengapa Allah Azza wa Jalla menciptakan hawa nafsu. Nafsu adalah medan yang memisahkan seorang hamba dengan Allah. Maka seorang hamba yang ingin mendekat kepadanya harus bisa melewati godaan dan rintangan dari hawa nafsu atau medan yang penuh rintangan itu. Jika bukan karena medan nafsu, maka tidak akan ada perjalanan orang-orang yang menuju Allah. Sebab tidak ada jarak yang harus ditempuh dalam perjalanan antara kita dan dirinya. Dan tidak ada rintangan yang harus kita seberangi antara kita dan dirinya. Maksud Syekh Athaillah menerangkan hawa nafsu adalah medan yang harus dilalui seorang hamba untuk menuju kepada Allah. Nafsu memang akan selalu memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nafsu tidak akan rela jika kita berada di jalan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Fitrah nafsu memang condong kepada perbuatan-perbuatan yang haram, yang seakan-akan nikmat dan lezat. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan celaka. Allah sengaja menciptakan nafsu untuk membentangkan jarak antara diri kita dan dirinya. Ibarat dua negeri yang dipisahkan oleh padang pasir yang luas, maka negeri pertama adalah negeri tempat kita berada. Sedangkan kita ingin menuju negeri kedua, yaitu negerinya. Maka yang bisa kita lakukan harus melalui padang pasir tersebut. Tentu di padang pasir banyak ancaman yang akan kita hadapi, mulai dari kelaparan, kehausan, letih dan lelah, bahkan kita harus menghadapi kematian. Orang yang tidak kuat menjalani semua itu, biasanya ia memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan dan memilih menetap di negeri sendiri sambil menikmati semua yang dimiliki. Sedangkan orang yang rindu kepada Allah akan siap melakukan apapun asalkan bisa sampai ke sana, yaitu negeri yang penuh keabadian dan kenikmatan. Begitulah kira-kira perumpamaan antara nafsu dengan Allah. Allah menciptakan sesuatu tidak pernah sia-sia. Semua ciptaannya pasti ada tujuannya, walaupun ada yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Salah satu tujuan penciptaan nafsu adalah untuk menguji kita. Kita hanya memiliki dua pilihan. Jika tidak menghadapi nafsu, maka kita harus mengikuti nafsu. Jika kita mengikuti nafsu, maka neraka siap menanti kita. Namun, jika kita melawannya, maka surga dan kenikmatannya yang akan menunggu kita. Kita adalah hambanya dan kewajiban seorang hamba adalah berbakti kepadanya. Jangan biarkan diri kita hidup dalam kegelapan. Segeralah menuju hadiratnya. Sebab di sanalah tempat kenikmatan yang hakiki. Jangan tertipu oleh rayuan hawa nafsu. Sebab nafsu adalah senjata setan untuk menyesatkan kita. Sampai di sini kita telah menjelajahi setiap nuansa penciptaan nafsu menurut agama Islam dengan penuh ketelitian dan keikhlasan. Dalam perjalanan kita telah terungkap begitu banyak hikmah dan pemahaman yang akan menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Melalui konten ini, kita telah menyadari bahwa penciptaan nafsu bukanlah kebetulan, melainkan merupakan ujian yang Allah berikan kepada setiap individu. Dalam kebijaksanaannya, kita diberikan kebebasan untuk memilih antara mengendalikan dan menjinakkan nafsu atau terjebak dalam cengkeraman ambisi dan godaan. Dalam pencarian kita akan kesempurnaan, kita telah menemukan kunci-kunci penting dalam ajaran agama Islam untuk mengendalikan nafsu. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjaga keselarasan nafsu dengan kehendak Allah. Kita belajar bahwa pengendalian nafsu adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan refleksi diri yang konstan. Dalam menghadapi godaan-godaan yang mengintai, kita harus berusaha memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, zikir, dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Dalam mengejar kebahagiaan yang sejati, kita harus melihat nafsu sebagai sumber energi yang dapat diarahkan dengan bijak. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu kita, maka kita akan mencapai keseimbangan dalam hidup, membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan mendekatkan diri kepadanya.
Dalam penutup ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus belajar dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita menjadi pelopor dalam menjinakkan nafsu kita, dan melalui perjuangan ini, semoga kita semua dapat mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan mendapatkan keridaan Allah. Salam perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan permulaan untuk mengembangkan pemahaman kita dan berbagi kebijaksanaan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga setiap langkah yang kita ambil dalam menghadapi penciptaan nafsu ini diberkahi oleh Allah dan menjadi bekal yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.